MotoGP legend, sekaligus 5 kali juara dunia, Jorge Lorenzo, yakin General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, diam-diam ingin Marc Marquez membela tim pabrikannya, Ducati Lenovo Team, pada 2025. Namun, semua tergantung pada performa Marquez di atas Desmosedici GP23 musim ini. Lorenzo yang kini menjadi pundit MotoGP untuk DAZN, terpukau oleh hasil Marquez dalam debutnya bersama Gresini Racing dan Ducati di seri Qatar. Marquez finish kelima di sprint dan keempat di Grand Prix. Menurut Lorenzo, ini bukti Marquez masih bisa tampil baik jika punya motor yang mumpuni. Saya rasa Marc mengambil keputusan terbaik untuk karirnya. Ia salah satu rider terbaik dalam sejarah, satu-satunya yang pernah saya lihat tak takut jatuh atau cedera. Kita takkan melihat Marc yang dulu lagi akibat cedera lengan serius, tetapi ia tetap bakal tampil sangat baik, ujarnya. Di lain sisi, mengingat kontrak Marquez dengan Gresini hanya berdurasi semusim, ada spekulasi bahwa ia menjadi salah satu kandidat tandem Pecco Bagnaia di Ducati Lenovo Team pada 2025. Lorenzo pun meyakini gagasan menandemkan kedua rider sudah ada di kepala Dall'Igna selama beberapa waktu. Lorenzo dikenal sebagai pembalap spesial di hati Dall'Igna. Keduanya berkolaborasi sejak membela Aprilia di MotoGP 250, lalu berlanjut di Ducati pada 2017 dan 2018. Berkat inilah Lorenzo merasa bisa memahami jalan pikiran Dall'Igna meski bos-bos Ducati lainnya sempat memberikan sambutan dingin kepada Marquez. Masa depan Marquez di Ducati pun Lorenzo yakini sangat tergantung pada Dall'Igna. Hubungan Marc dengan Ducati dan Gigi bakal krusial. Jika dilihat dari luar, tampaknya Ducati tidak terlalu senang atas kedatangan Marc. Namun, saya rasa tak begini adanya dengan Gigi, ungkap Lorenzo. Lorenzo juga sangat yakin Dall'Igna bakal mendorong Ducati memberi lampu hijau demi meletakkan Marquez di tim pabrikan. Saya bahkan bisa bilang ia orang yang paling mendukung gagasan ini. Ia ingin punya pembalap terbaik dalam naungannya, dan saya yakin Gigi dan Ducati bakal mendukungnya, tuturnya. Gigi pasti ingin Marc bertahan di Ducati pada masa mendatang jika Marc terus berkendara seperti dalam debutnya. Jelas saya bisa bayangkan Marc membela tim pabrikan. Ducati punya motor terbaik dan mereka bisa memilih pasangan rider yang mereka mau pada 2025 dan masa mendatang, tutupnya. Selain Marquez, Ducati diduga memiliki 3 pembalap lain untuk dipilih, yakni Enea Bastianini, yang saat ini sudah membela Ducati Lenovo Team, serta Jorge Martin, Prima Pramac Racing, dan Marco Bezzecchi, Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, hilang kepercayaan diri dalam 2 balapan MotoGP Qatar di sirkuit Lusail pada 9 hingga 10 Maret 2024 lalu. Ia mengakui Marc Marquez, Alex Marquez, dan Fabio Di Giannantonio beradaptasi lebih baik dengan Ducati Desmosedici GP23. Selama tes pramusim, Bezzecchi yang musim lalu ikut meramaikan perebutan gelar, memang tak terlalu moncer. Hal ini terbukti lagi akhir pekan lalu, di mana ia hanya mampu start ke-15, serta finish di posisi 11 dalam sprint dan posisi 14 dalam Grand Prix. Ini tentu tak sesuai harapannya. Sayangnya, itu balapan yang sulit bagi saya. Saat sesi pemanasan, kami mengalami progres, dan saya sangat senang karena kembali merasa nyaman di atas motor. Namun, sekalinya balapan dimulai, ban depan saya mulai terkunci saat mengerem dan saya tidak tahu kenapa, ujarnya via GP1. Finish di belakang Marc Marquez, pembalap Ducati ngaku cuma separuh bahagia. Pembalap Ducati, Enea Bastianini mengaku tak terlalu bahagia walau berhasil finish di jajaran top 5. Enea Bastianini mengawali kompetisi MotoGP 2024 dengan cukup baik. Rekan setim Francesco Bagnaia itu masuk dalam jajaran top 5, ia finish di posisi kelima tepat di belakang Marc Marquez. Walau berhasil finish di jajaran 5 besar MotoGP Qatar 2024, Bastianini mengaku tak sepenuhnya bahagia. Ia menyatakan bahwa ia hanya separuh bahagia karena merasa belum menunjukkan usaha maksimalnya. Selain itu, posisi kelima bukanlah hasil yang diharapkannya. Kami hanya separuh bahagia, tutur Bastianini.
Itu adalah balapan yang sulit, saya tidak bisa menghentikan motor seperti yang saya inginkan dan itu menghalangi saya menekan dengan keras. Kemudian saya mencoba menghemat ban untuk lap-lap terakhir. Tetapi jika dipikir-pikir itu bukan pilihan yang tepat, karena penurunannya jauh lebih rendah dibandingkan kemarin. Lebih baik mencoba melakukan yang terbaik sejak awal, dan saya tidak senang dengan hal ini. Secara umum, posisi kelima ini bisa menjadi titik yang baik untuk memulai kompetisi, tetapi target saya adalah melakukan sesuatu yang lebih baik. Ekspektasi kami lebih tinggi. Meski begitu, Enea Bastianini masih optimis, ia menyatakan akan melakukan lebih baik di balapan berikutnya. Tetapi kami akan mencoba untuk melakukan yang lebih baik di balapan berikutnya. Setelah kami tiba di Portimao, kami akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana membuat langkah lebih jauh ke depan, tambahnya. Setelah menyelesaikan sesi balapan MotoGP Qatar, para pembalap akan bersiap untuk kompetisi MotoGP Portugal yang berlangsung mulai 22 Maret mendatang. Sementara itu, legenda MotoGP prediksi Marc Marquez akan lebih mengerikan usai MotoGP Qatar 2024. Penampilan Marc Marquez di MotoGP Qatar 2024 membuat legenda balap Sylvain Guintoli yakin The Baby berpotensi besar meramaikan persaingan gelar juara musim ini. Dia optimis Marc Marquez bakal tampil lebih mengerikan pada balapan berikutnya. Pendapat tersebut disampaikan Guintoli setelah melihat debut Marc Marquez bersama Ducati di balapan perdana musim ini. Rider asal Spanyol itu dinilai tengah menunjukkan sinyal bahaya untuk pembalap lain. Dia akan sangat senang menatap balapan kedua. Dia hampir naik podium, kecepatan balapan bagus, akan ada banyak pembelajaran. Hati-hati dengan Marc Marquez di sisa kejuaraan, ujar Guintoli dilansir dari laman Crash.net. Marc Marquez tampil mengesankan di MotoGP Qatar 2024, akhir pekan kemarin. Ex-rider Repsol Honda itu bersaing di kelompok terdepan dan berhasil finish di urutan keempat. Dia akan senang dengan itu, sangat senang. Ia masih beradaptasi dengan gaya berkendara Ducati setelah sekian lama berada di Honda, lanjutnya. Marc Marquez juga dinilai sudah mulai menguasai tunggangan barunya. Hebatnya lagi, The Baby Alien mulai bisa menahan diri untuk menghindari resiko di lintasan. Dengan memanfaatkan waktu putaran di zona pengereman, dia bisa menahan diri. Ini bukan sirkuit favoritnya. Dia hanya menang sekali di sini, tapi dia bisa mendominasi pada penampilannya kali ini, tukasnya. Kemudian, salah satu murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi mengakui bahwa dia mengalami situasi menyulitkan di MotoGP Qatar 2024. Marco Bezzecchi yang tampil kompetitif tahun lalu tampak memiliki masalah di awal tahun ini. Dalam seri pertama MotoGP Qatar 2024 yang berlangsung pekan lalu, Bezzecchi mengakui mengalami masalah pada motornya. Pembalap yang finish di posisi 14 itu mengalami berbagai masalah seperti di pengereman dan ban.